Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk menjelaskan materi berikutnya ya. Jadi di sini ada stres fisiologi yang eh, bercerita terkait dengan bagaimana fisiologi pada tanaman itu terjadi ya ketika sedang mengalami tekanan atau stres. Nah, ada beberapa yang akan dibahas, namun eh, dari total kurang lebih 5 jenis stres yang menyebabkan perubahan fisiologi pada tanaman. Eh, untuk hari ini mungkin hanya dua saja dulu ya. Jadi kita bagi dua ya, hari ini sama minggu depan. Nah, eh, total sebenarnya ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama stres air atau kekurangan air yang berkaitan dengan ketahanan terhadap kekeringan ya. Kemudian yang kedua heat stress ya, dan juga heat shock. Dan yang ketiga chilling and freezing, ini berkaitan dengan suhu rendah. Yang keempat adalah stres terkait dengan garam atau salinity stress, dan yang terakhir adalah oksigen defisiensi atau kekurangan oksigen ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas dua dulu. Yang pertama tadi yang saya sebutkan yaitu water deficit and drought resistant, kemudian ada heat stress and heat shock. Jadi untuk video ini hanya bercerita water deficit dulu ya, jadi biar filenya tidak terlalu besar ya. Kemudian nanti heat stress di video berikutnya. Baik, kita coba untuk mengulas ya. Kita lihat dulu di slide berikutnya bagaimana tanaman itu ketika mengalami stres, bisa dilihat di situ ya. Kita lihat saja di yang di bawah ini, keterangan aja ya. Kalau terkait dengan yang ada di gambar ini terkait dengan sinyal atau signaling pathway-nya, jalur pensinyalannya itu melibatkan banyak sekali komponen di sini ya. Tapi urutannya ya bisa dilihat di bagian kanan. Jadi ada respon, kemudian ada sinyal atau signaling, kemudian direspon dengan beberapa apa namanya sintesis di sini ya. Tapi kita ke konsep dulu. Jadi ketika tanaman stres itu maka ada cara, ada cara bagaimana mereka itu meningkatkan toleransinya atau responnya bagaimana sih sebenarnya kan gitu. Jadi ada 3 yang kita bisa amati, kita bisa lihat dan kita bisa pelajarinya. Bisa dilihat yang pertama itu wilting, kalau kehilangan air atau kekurangan air ya. Jadi wilting itu menggulung lah istilahnya, menggulung karena kekurangan air. Ini berkaitan dengan tekanan tekor gitu. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan siklus dan pembelahan sel. Ya tentu saja ya, karena produk dari eh, siklus ataupun pembelahan sel itu kan nantinya ke organ ya. Ya, jadi ketika selnya mengalami pelambatan membelah, tentu saja nanti pertumbuhannya ya lambat gitu ya. Dan yang ketiga adalah pada tingkat biokimia kita bisa mengerti yaitu ada perubahan terkait dengan beberapa jalur metabolisme. Nah, ini nanti akan kita lihat ya di beberapa contoh ya di penjelasan-penjelasan berikutnya. Jadi ini basic dulu, kemudian kita masuk ke lebih spesifik ke masing-masing stres tersebut. Kita lihat di slide berikutnya ya, ini hanya contoh saja di gambar ini, dan kita ketahui ada 2 hal sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan water deficit dan drought resistant. Kita ada 2 istilah di sini yang biasa digunakan kalau kita baca jurnal, itu muncul biasanya ya. Jadi ada istilah desiccation postponement ya. Ada juga istilah desiccation tolerance. Jadi kalau postponement ini
pengertiannya adalah atau kata lainnya adalah penundaan kekeringan, ya, atau kemampuan tanaman untuk menjaga jaringan agar tetap terhidrasi. Jadi bagaimana caranya agar jaringan itu tidak kering gitu ya, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau desiccation toleran, ya di sini ada kata toleran di sini. Ini terjadi ya ketika memang tanaman itu masih bisa berfungsi, ya. Maksudnya tetap berfungsi, artinya tetap toleran ketika mengalami hidrasi. Nah, inilah yang kita temui di tanaman-tanaman yang memang sudah beradaptasi ya, seperti kaktus ya, yang berada di gurun dan seterusnya ya. Nah, itu kemudian kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ini contohnya adalah Prosopis ini ya. Ini di Amerika bagian barat daya dan Meksiko. Kita bisa lihat di sini kan dia sendiri. Tidak ada tanaman lain di sekitarnya yang hidup. Nah, kenapa? Ini termasuk yang berhasil beradaptasi dengan lingkungan kering seperti itu. Ya. Dan ketika kita lihat di situ akarnya memang panjang sehingga masih bisa menyerap air yang jauh ya, di bawah tanah. Nah, selain itu tanaman ini juga sifatnya invasif, sehingga makanya kita tidak bisa melihat tanaman yang lain tumbuh. Ya. Bahkan rumput pun mungkin kering karena kekurangan air, tapi selain itu kan tidak ada tanaman yang lain di sini. Ya. Nah, ini tanaman ini dimanfaatkan oleh masyarakat ya untuk buahnya untuk tepung membuat roti, kayunya untuk furniture, dan getahnya digunakan untuk pengobatan. Gitu. Jadi masih sangat bermanfaat. Nah, kemudian istilah lain kita ya, yang perlu kita ketahui adalah defisit air. Jadi istilah lainnya adalah kekurangan air. Kalau sudah kurang dari standar normalnya, ya kita mendefinisikan sebagai kekurangan air atau defisit air. Nah, responnya nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini yang pertama belum masuk ke mekanisme pertahanan atau resisten, tapi ini hanya sebagai berita gambaran saja bagaimana jumlah air itu sangat berpengaruh terhadap produksi, ya, produksi tanaman. Misalnya ini tanaman pangan yang dicontohkan di Amerika Serikat, ya tahunnya memang agak lama, tapi ini bisa menjadikan gambaran ketika terjadi severe drought. Severe drought itu adalah kekeringan yang sangat amat gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi pada tahun 80, pada tahun 83, dan pada tahun 88 ya. Kita cek ada tanaman jagung di sini, juga ada tanaman kedelai ya. Karena dua komoditi itu sangat-sangat penting ya di dunia. Kalau di Indonesia kita kenal dengan tanaman pangan prioritas pajale, padi jagung, dan kedelai gitu. Nah, itu memang sangat penting keberadaannya. Kita bisa lihat bagaimana persentase produksinya, kita bisa lihat ya, sangat menurun ya, perbandingannya ketika kita membandingkan ya, dengan tanaman yang normal, artinya cuaca normal ya, tidak terjadi kekeringan. Kalau kekeringan bisa kita lihat tidak sampai 100 angkanya ya. Hanya 80, 70 ya, 80. Jadi ini keberadaan air ini sangat-sangat penting ya untuk keberlangsungan kehidupan bagi tanaman secara keseluruhan ya, sebenarnya tidak hanya tanaman pangan saja semuanya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, yang kedua, nah ini mulai bicara terkait dengan respon. Bagaimana respon tumbuhan itu ketika mendapatkan stres, water deficit atau kekurangan air. Nah, respon pertama apa di sini? Decrease leaf area. Berarti apa di sini? Mengurangi area permukaan daun. Kalau awalnya lebar, jadinya apa tadi? Wilting atau menggulung. Ya. Kalau dalam masa pertumbuhan, maka yang terjadi apa? Perlambatan pertumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi ini mengurangi area untuk daunnya. Karena apa? Mengurangi penguapan sebenarnya. Ya. Sebenarnya mengurangi penguapan. Nah, kita fokus ke gambar saja. Ya, kita bisa lihat di situ ya bahwa yang terjadi apa di sini?
kita bisa lihat leaf growth rate. Jadi kecepatan pertumbuhan daun itu kita bisa lihat kalau kondisi normal ya, bisa dilihat di yang gambar merah ini. Ya, garis merah ini adalah kondisi normal. Sedangkan garis yang hitam adalah kondisi dalam apa? Stres air atau water stress. Kita bisa lihat di sini tekanan menurun yang akibatnya apa? Penurunan pertumbuhan. Kita bisa lihat di sini atau penurunan pertumbuhan area daun, leaf area itu lebih fokusnya di situ ya. Kita bisa lihat dan membandingkan antara yang kena stres air dengan yang kondisi normal. Jadi kita bisa lihat di situ. Karena apa? Karena perluasan daun itu tergantung dari pada tekanan terkor. Kalau tekanan terkor turun karena airnya defisit gitu ya, maka yang terjadi ya ekspansi daun itu juga terganggu. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang diingat dan yang perlu diingat adalah respon pertama itu apa? Decrease leaf area, bisa wilting, bisa mengurangi pertumbuhan. Ya, seperti itu. Berikutnya, ya, ini kita bisa lihat lagi contoh yang lain, yaitu di tanaman tembakau. Kita bisa lihat di situ yang bagian kiri ini kondisi normal airnya, sedangkan yang bagian kanan kondisi tersekam. Artinya apa? Mengalami kekeringan. Ya, karena kekeringan maka defisit air sehingga apa? Di situ terjadi penurunan pertumbuhan perluasan daun. Kita bisa lihat ya, kita bisa bandingkan di sini. Ini seger, kemudian lebar juga. Kalau di sini kita bisa lihat bagian wilting, bagian kondisinya kecil, mengkerut dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang real ya. Ketika kondisi kecukupan air itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan atau terutama perluasan daun pada tanaman yang kita bisa lihat. Nah, yang berikutnya ya, ini respon yang lain. Ya. Respon yang lain ketika terjadi water deficit ya, atau kekurangan air adalah tanaman itu menstimulasi, jadi merangsang yang namanya apa? Leaf abscission atau pengguguran daun. Ya, pengguguran daun ini juga salah satu mekanisme bagaimana tanaman itu mengurangi atau memperkecil penguapan. Kan daun itu tempatnya keluar uap atau tempatnya keluar air ketika cuaca panas, ya, ketika atau pada siang hari gitu ya, katakanlah seperti itu. Sehingga kita bisa bandingkan tanaman di gurun itu kan hampir tidak ada daunnya, termodifikasi menjadi duri. Nah, itu salah satu mekanisme agar tidak terjadi penguapan sebenarnya. Ya, selain memang mereka adalah tanaman yang tergolong CAM, ya. Makanya di siang hari tidak terbuka itu sama sehingga terbukanya malam hari ketika udara sudah agak dingin. Nah, ini contoh yang di gambar ini bisa dilihat juga ya, contoh yang di gambar karena apa? Contoh yang di gambar ini kan apa namanya perlakuannya di lab, perlakuan di eksperimennya bagaimana kita bisa lihat itu dari kiri ke kanan ya. Yang kiri itu normal, yang ini agak atau middle stress ya. Kemudian yang ke paling kanan ini yang severe stress. Jadi perlakuannya ada moderate stress sama severe stress. Nah, yang terjadi apa? Yang severe stress kita bisa lihat di situ ya, daunnya berguguran di sini. Ya, karena ini salah satu responnya. Daunnya berguguran, kemudian hanya tinggal yang paling atas saja seperti yang gitu. Nah, makanya ketika itu terjadi ya, stres air itu terjadi atau mengalami defisit air, responnya bagaimana? Tanaman itu mensintesa gas etilen. Nah, apa gas etilen itu? Jadi dia mempercepat ya salah satu hormon yang dia mempercepat penuaan daun tanaman sehingga daunnya apa kalau sudah tua ya gugur. Di bagian petiol itu biasanya ya kalau kita mau cek kandungan etilen ya pastilah ya yang apa namanya yang mengalami severe stress atau stres berat ya,
karena tekanan air itu dia akan tinggi istilahnya ya seperti itu. Oke, berikutnya ya, responnya bagaimana? Nah, respon berikutnya ya, ketika mengalami defisit air itu adalah enhance root extension. Jadi memperpanjang ya, akar ya, into deeper moist soil ya, menuju ke apa namanya tanah yang lebih dalam ya. Yang di situ memang tersedia tanah atau ketersediaan air lebih tinggi. Ya, seperti tadi saya ceritakan di slide awal-awal tadi ya, tanaman yang hidup sendiri di gurun itu tadi ya. Jadi ini mekanisme. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ini adalah hasil penelitian. Kita bisa lihat dua hal yang bisa kita lihat di sini. Kalau cukup air, akar banyak, tapi pendek. Gitu ya. Kalau defisit air, akar sedikit, tapi panjang. Nah, ini kan fungsinya untuk mencari air ini. Ya, akar memanjang itu untuk mendapatkan air. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lihat, kalau normal, daunnya ukurannya normal, misalnya seperti ini, ya ukurannya standar. Kalau setelah air, ukurannya kecil. Ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena menghambat, salah satunya adalah defisit air itu adalah menyebabkan penghambatan perluasan daun seperti yang tadi saya jelaskan. Dan kalau daun kecil lebih hemat dalam arti hemat itu penguapannya ya, jumlah air yang keluar ya, ketika pada saat siang hari ya, untuk tanaman C3 C4 ya, maka dia akan sangat sedikit ya, penguapannya dibandingkan yang daunnya lebar kan gitu. Nah, nah, kenapa akarnya bisa panjang? Ya karena proporsi hasil fotosintesa itu banyak dialokasikan ke akar, sehingga untuk ke daunnya tidak banyak teralokasi. Jika akar supaya pertumbuhan akar ini mampu mendukung keberlangsungan kehidupan tumbuhan. Jadi mencari air lah istilahnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian respon berikutnya. Nah, ini bisa dilihat ya garis pertahanan untuk ketika tanaman mengalami water deficit itu adalah penutupan stomata. Ya, kalau kita bicara penutupan stomata, maka kita selalu dikaitkan dengan hormon ADA atau abscisic acid. Ya, seperti itu. Dan yang perlu dipahami lagi, yang berkaitan dengan pengguguran daun itu, walaupun mirip namanya abscission kan ya, pengguguran daun kan abscission, tapi sebenarnya yang berperan lebih banyak berperannya adalah epilernya. ABA ini atau abscisic acid ini lebih dikenal dengan hormon yang apa ya, stres hormon lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, penutupan stomata kita mengenal dua hal di sini. Kalau kita bicara stomata, ada stomata itu sendiri yang sebenarnya adalah pori saja ya, dan di situ ada gut cell ya, gut cell atau sel penjaga. Nah, ini yang berperan sebenarnya terkait dengan tutup bukanya stomata. Nah, kita mengenal dua istilah di sini terkait penutupan stomata itu. Yang pertama adalah hydropathic closure dan hydroactive closure. Bedanya apa? Kalau hydropathic closure itu sebabnya evaporasi gitu ya. Mudahnya seperti itu, ini saya tanda merah. Kalau hydroactive closure itu terjadi karena mengalami dehidrasi. Ya. Jadi itu saja saya pikir yang menjadi poin utama. Ya. Selain itu nanti juga terkait dengan penurunan zat terlarut ini yang berada di gut cell ini juga berpengaruh ya, peradaan zat terlarut di sini. Oke, kita lanjut saja di slide berikutnya karena agak banyak ini. Nah, ini tadi ketika saya menjelaskan ini kan selalu apa namanya, ketika kita bicara penutupan stomata maka di situ selalu dikaitkan dengan EBA karena memang di sini EBA itu disintesa ya, disintesa di secara terus-menerus, kemudian akumulasinya di kloroplas. Ini gambar kloroplas di sini, dan yang perlu dipahami adalah bahwa
ketika mesofil mengalami dehidrasi, ya mesofil itu kan sel-sel yang apa namanya ada di daun itu, masih ingat mungkin morfologinya ya, mulai dari epidermis, kemudian ada mesofil, ada bundle seed kalau ditanam J4 gitu, dan seterusnya ya. Nah, ketika mesofil mengalami dehidrasi, maka yang terjadi adalah apa? EBA yang ada di klorofas itu dilepas ke apoplas, ya, ke sel mesofil ya, karena kekurangan atau terjadi dehidrasi. Nah, kemudian yang berada di sel penjaga juga terbawa juga. Kemudian yang kedua, sintesinya tidak lagi kecepatan rendah, tapi di sini dalam kondisi kecepatan tinggi sebagai respon dari dehidrasi tersebut. Kemudian respon berikutnya kita bisa lihat. Nah, tentu saja ini sangat umum ya. Kita juga bisa amati bahwa water deficit itu membatasi proses fotosintesis dalam kloroplas. Ya. Jadi kita bisa lihat di grafik saja, ya. Kita bisa lihat di grafik ya, bahwa ini kita bisa lihat ya apa namanya fotosintesis rate bisa dilihat di situ, itu akan menurun ya ketika apa namanya terjadi water stress atau kekurangan air ya, dan menurun ini dari sini ya. Dan juga lift expansion rate seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, tentu saja ini akan dipengaruhi oleh keberadaan air ya, namanya fotosintesis. Kita lihat saja berikutnya. Nah, ini ada istilah lainnya, yaitu osmotic adjustment. Di sini bagaimana caranya agar sel itu ya, sel-sel tumbuhan itu dia tetap memberikan tetap menjaga ya, tetap menjaga bagaimana agar kondisi air itu tetap seimbang. Nah, salah satu caranya itu diistilahkan dengan istilah osmotic adjustment ya. Yang apa namanya? Yang di situ pengertiannya adalah ketika apa namanya terjadi defisit air, maka yang terjadi di dalam sel adalah penyesuaian osmotik itu dilakukan dengan cara apa? Menambahkan volume cat terlalu. Jadi volume cat terlalu itu ditambahkan agar istilahnya apa ya, sebagai kompensasi mungkin, atau walaupun bukan berupa air, tapi yang dilakukan ini adalah berupa cat terlalu. Nah, contoh cat terlalunya apa saja? Di sini kita bisa lihat ada gula, ada asam organik, ada asam amino, atau organik, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan osmotic adjustment. Karena apa namanya? Karena water deficit tadi. Ya. Seperti itu. Ini contoh grafiknya bisa dilihat di penelitian yang menggunakan dua apa namanya? Menggunakan dua tanaman di sini yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kita langsung saja di respon berikutnya ya. Bagaimana ketika tanaman itu mengalami water adjustment, water deficit maksud saya. Ini contoh yang lain ya, ketika kita melihat morfologi struktur akar ya, ketika terjadi water deficit, maka yang terjadi adalah ini. Ya kan tadi kalau kurang air maka sel menyusut, tekanan turun ya, dan seterusnya. Nah, yang terjadi di akar juga seperti itu sih sebenarnya. Jadi bisa apa namanya, bulu akar yang halus mungkin rusak juga gitu. Tapi responnya ya, respon yang lain ya, ternyata ini hal yang apa namanya, kita bisa amati ya. Kalau di sini kan mereka menggunakan GFP ya, sehingga warnanya hijau. Nah, ternyata di sini bisa dilihat bahwa ketika terjadi water deficit, maka ternyata akar itu lebih
apa namanya ditemui lebih banyak ya, mensintesa komponen metabolit sekunder dalam hal ini ya, dan dalam hal ini suberin lipid yang kedap air. Jadi fungsinya mungkin ya, kalau dilihat dari segi fisiologisnya ini dia akan melindungi akar, itu yang pertama ya. Akar bisa menembus lebih dalam gitu ya. Nah yang kedua apa, akar ini lebih kedap air ya, kan lilin itu kan kedap air gitu. Sehingga tidak terjadi istilah yang disebut apa, liquid phase water flow ya, makanya ini yang disebut dengan resisten to liquid phase water flow. Jadi air itu tidak mudah keluar dari organ, tidak mudah keluar dari jaringan, dan tidak mudah keluar dari sel yang berada di akar ya. Jadi itu fungsinya lebih dijaga ya. Tapi tidak terjadi kebocoran air gitu ya, istilahnya itulah yang paling gampang. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sangat kita tahu ya, lilin. Nah, ketika terjadi water deficit, maka tanaman itu beberapa akan mensintesis lapisan lilin ya, lebih tebal dari biasanya. Kan kita sering menemui ya, tidak hanya talas saja ya, yang mempunyai lapisan lilin. Beberapa tanaman juga punya, hanya saja mungkin tipis gitu ya. Nah, ketika terjadi water deficit, kita bisa lihat di sini apa? Ya mereka apa namanya mensintesis lilin lebih tebal. Sehingga apa sebenarnya kalau lapisan lilin itu lebih tebal, maka yang terjadi apa? Tidak mudah ya, air itu menguap ya, yang berada di dalam daun ini tidak mudah menguap, sehingga tanaman itu tidak mudah kehilangan air ya, dari dalam selnya. Jadi itu apa namanya tujuan. Oke, kita lihat nomor 10 apa? Ini ya nomor 10. Respon lagi terhadap water deficit itu adalah merubah energi dissipation. Energi dissipation itu apa ya? Dissipation kehilangan kalau tidak salah ya, nama ininya, nama arti dalam bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud di sini ya, ketika defisit air itu kan suhu daun meningkat karena airnya kurang gitu ya. Maka tanaman biasanya melakukan yang namanya apa? Upaya apa? Pendinginan. Pendinginan itu biasanya dilakukan ya, sebagai salah satu responnya. Nah, selain itu ya, salah satu cara yang digunakan oleh tanaman ya, kita bisa lihat di gambar di kiri ini ya, yang A ini well water, hanya normal, kemudian yang ini high, stres airnya tidak tidak parah gitu ya, yang ketiga ini severe atau parah. Kita bisa lihat di situ. Yang terjadi apa? Mereka merubah orientasi daun, kan agak nekuk gitu ya, nekuk, sehingga apa namanya ya, ini memang respon eh, agar tidak banyak penguapan sebenarnya ya. Nah seperti itu apa, mengurangi permukaan dengan salah satu respon yang ada di sini ya. Nah makanya ini salah satu mekanisme untuk apa namanya sebagai salah satu upaya yang dilakukan tanaman untuk menghadapi water deficit atau stres air. Nah ini contoh yang sangat menarik bagi saya. Ini contoh yang sangat menarik. Jadi salah satu responnya ya, karena respon water deficit ini langsung berpengaruh terhadap tekanan osmotik ya, maka ada beberapa tanaman yang itu mereka mengubah jalur, bukan mengubah jalur, merubah tipe malah ya, merubah tipe dari tanaman atau model fotosintesis D3 gitu ya, dirubah atau berubah menjadi tipe CAM. Nah ini kan menarik bagi saya. Jadi C3 itu kalau siang hari kan terbuka setengah. Nah ketika mengalami stres malah nutup, ya, malah terbukanya itu ya, itu di malam hari. Nah inilah yang disebut dengan osmotic stress induced
CAM atau crusholacean acid metabolism enzyme. Jadi tidak semua tanaman. Kalau kaktus memang dari awal memang CAM ya. Tapi di contoh di sini itu kayaknya tanaman yang bawah ini Mesembryanthemum crystallinum. Nah ini contohnya yang dicontohkan. Apakah tanaman ini saja? Sebenarnya kan tidak ya sebenarnya. Mungkin beberapa tanaman yang bisa kita temui tiap hari. Hanya saja memang tidak banyak gitu ya. Tidak banyak yang meneliti gitu ya. Tidak banyak yang meneliti. Ahli fotosintesis di Indonesia juga tidak banyak. Ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya apa namanya enzim-enzim yang terakumulasi selama tanaman tersebut mengalami stres. Nah, yang disebut di sini bisa stres air atau stres garam. Jadi contoh-contoh enzim yang bisa dicoba dianalisa itu ada pepsid. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan saja. Yang berikutnya responnya bagaimana? Nah, ini terkait dengan perubahan ekspresi gen. Ya, tentu saja namanya ekspresi gen itu kan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan, apalagi lingkungan yang berubah, stres atau berubah cekaman. Ya. Contoh-contohnya bisa dilihat di sini yang saya tulis merah di sini ada prolin, ada glycine betaine, dan ada pinitol. Ya, tidak semua gen yang terinduksi ketika stres, tapi prolin, glycine betaine, pinitol ini bisa dijadikan marker. Apa namanya? Dan biasanya mereka apa ya, istilahnya terinduksi ya, terinduksi ketika mengalami stres ya. Dan tidak hanya stres saja ya sebenarnya. Kalau prolin ini stres kering juga sering digunakan, stres panas mungkin juga dijadikan marker gitu ya. Oke, itu kita lanjutkan saja. Ini contoh-contohnya beberapa gen lain yang terinduksi ketika terjadi tekanan osmotik ya. Dan sebagian besar mereka adalah dari grup apa ini? LEA, atau Late Embryogenesis Abandon. Ini di tabelnya hanya sebagai tambahan informasi saja ya, tidak perlu dihafal ya, cukup dibaca saja gitu. Nah, ini LEA ini kalau tidak salah semacam family atau super family ya, kita bisa lihat di situ ya. Ini salah satu contoh saja. Yang di sini gen-gen yang tergolong di family ini itu terakumulasi di jaringan vegetatif selama stres osmotik. Jadi sangat menarik sebenarnya kalau mau dikaji lebih dalam. Kita lanjut saja terkait ini ya. Ini slide yang terakhir ya untuk water deficit. Tidak perlu dilihat secara detail yang bagian tulisan ini. Lebih gampangnya kita melihat gambar, gitu ya. Gambar yang ada di kiri ini lebih gampang kita pahami ya daripada tulisan yang ada di kanan. Nah, yang perlu dipahami untuk slide ini adalah bahwa ya, transkripsi gen itu dikontrol oleh interaksi faktor transkripsi dan spesifik regulatory sequence. Jadi yang dimaksud faktor transkripsi itu apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ketika ada tekanan osmotik di luar sel, ini kan sel ini sel ya, satu sel sebagai contohnya ya. Nah, kemudian di sini ada reseptor, ya, ada reseptor. Nah, reseptor ini nanti akan memberikan atau melanjutkan sinyalnya melalui dua jalur. Satu, tergantung apa, dan yang kedua adalah tidak tergantung apa, APA. Gitu. Makanya tadi saya sebutkan APA itu bukan hormon yang spesifik abscission ya, abscission proses ya, tapi dia lebih ke hormon stres gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini apakah bisa terjadi keduanya? Bisa. Bisa terjadi keduanya. Tapi tidak harus selalu bersamaan gitu. Bisa salah satu, ya. Bisa bareng gitu. Ya, seperti itu. Ya.
Nah, ketika namun begini ya, mekanisme antara keduanya itu memang beda jalurnya. Kalau EBE ada dua jalur di sini ya, ada BZIP, ada MyC, MyB. Kalau EBE independen ada map teknis, ada drive CPF. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan transcription vector tadi. Empat ini, ya. Empat ini disebut dengan transcription vector, ya, yang ada di sini, gitu ya. Nah, terus fungsinya apa? Nah, ini mengaktifasi kan di bawahnya. Gitu. Nah, makanya di sini disebut apa? Alter gene expression, sama aja. Ya, maksudnya tujuannya sama, hanya jalurnya beda gitu ya. Kalau kita mau ke Jakarta misalnya bisa lewat jalur utara, bisa lewat jalur selatan, jalan darat gitu ya. Bisa apa namanya lewat eh, pesawat dari Banyuwangi, bisa pesawat dari Surabaya. Kan tujuan kan sama gitu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian apa output dari perubahan gen ekspresi ini gitu ya. Outputnya adalah ya toleran terhadap stres osmotik. Jadi jalurnya beda, tujuan sama. Ya, nah seperti itu. Jadi tidak perlu bingung terkait dengan transcription vector atau faktor transkripsi. Ini contoh-contohnya ya, dan jumlahnya sangat banyak. Ya. Jumlahnya sangat banyak. Ini hanya nama apa ya, golongan atau nama grup saja ya. Nama grup saja. Basic itu nama grup, MySimP itu nama grup. Jadi ini masih banyak sekali anggotanya. Ya, oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk water deficit ya. Kita mungkin masuk ke video berikutnya dengan topik heat stress dan heat shock. Dan lebih sedikit slide-nya ya mungkin hanya sekitar 10 slide karena hanya untuk pengenalan saja ya kalau heat shock, heat stress dan heat shock ini karena jarang dibahas ya terkait heat shock. Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.